Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan pasti juga teman-teman juga sudah mengetahui ya sejak kemarin itu bahwa proses naturalisasi dari 3 pemain, yakni Justin Hubner, Ivar Jenner dan Rafael Struijk ini terus berjalan, tidak berhenti walaupun penyelenggaraan perhelatan Piala Dunia World Cup Under 20 ini berakhir, di mana Indonesia dibatalkan dan dicoret untuk sebagai penyelenggara. Tapi khusus untuk 3 pemain tersebut yang sudah disetujui oleh DPR, baik Komisi 3, Komisi 10 dan bawa juga ke paripurna, dan sudah mengetok bahwa mereka diterima sebagai calon warga negara Indonesia dan berhak untuk bisa mendapat paspor ataupun KTP, di mana ketiga pemain tersebut baik Hubner, Jenner maupun Struijk ini itu tinggal menunggu Kepres, ya, keputusan Presiden turun dan mereka diambil sumpah. Jadi tahapnya sudah semakin mendekati, mereka nantinya bisa dipakai untuk tim nasional bermain secara resmi, ya, bertanding juga di bawah FIFA, ya tentunya ini dengan harapan memang kita tidak mendapat sanksi, dan saya yakin itu tidak akan ada sanksi berat karena tim nasional kita akan terus berjalan ke depan. Oke, U20 sudah selesai, tetapi ketiga pemain ini tetap setia. Tekad mereka untuk menjadi warga negara Indonesia itu terpancar, ya, kemauan yang luar biasa. Jadi bukan aji mumpung bahwa ini ada perhelatan besar, gawe yang luar biasa di mana Indonesia tadinya akan menyelenggarakan Piala Dunia U20 sehingga mereka begitu ngotot untuk bisa bermain, ya. Tapi sekarang kelihatan tanpa juga Piala Dunia mereka menunggu kepastian status mereka ini. Jadi mereka tidak membatalkan atau lari dari sini, tapi mereka sekarang menanti itu karena mereka melihat mereka punya masa depan yang bagus ketika bermain memakai kostum merah putih, ya, kostum kebanggaan Indonesia ini, dan ada Garuda di dada tentunya, sehingga mereka tahu bahwa Indonesia ini masih banyak, ya, pertandingan-pertandingan atau turnamen-turnamen yang akan diikuti baik di level junior sampai pada senior. Nah, ketiga pemain ini juga sudah ditegaskan oleh seorang yang tadinya berada di PSSI dan mengurus mereka, Hamdan Hamedan ini, bahkan dalam IG dia juga mengatakan mereka tetap akan menjadi warga negara Indonesia. Justin Hubner akan terus menunggu ini dan siap untuk diambil sumpah ketika Kepres itu sudah turun. Demikian juga dengan Ivar Jenner. Rafael Struijk ini tetap akan menjadi bagian penting dari tim U20 atau mereka bisa dipastikan bermain di U23, ya, dan juga di level senior. Nah, kalau bicara senior itu menarik. Mereka pantas sekarang untuk coba, ya, bagi STY Sintayong ini melihat potensi ketiga pemain ini. Nah, mereka yang bermain di luar, ya, walaupun masih dalam usia muda, tapi Sintayong ini kan lebih suka pemain-pemain muda seperti mereka usia 18-19 tahun ini untuk bermain di level yang lebih tinggi. Karena itu sudah terbukti banyak pemain-pemain kita, mau Egy maupun Witan Sulaiman, ya, Pratama Arhan, itu pemain-pemain muda semua, Asnawi, ya, Rizky Ridho, semua pemain-pemain muda ini ada di tim senior. Jadi mereka juga layak untuk bermain di tim senior. Jadi coba oleh STY. Yang paling dekat adalah di FIFA Matchday untuk mencoba jika mereka, yang saya kira, ya, kalau bicara di FIFA Matchday itu kan bulan Juni. 14 Juni 2023 kita akan melakoni laga FIFA Matchday menghadapi Palestina. Itu agenda udah pasti. Ada 2 pertandingan, ya. Satu lagi sedang dicari, ya. Jadi selama ini kan selalu bermain 2 kali. Dengan Curaçao 2 kali, kemarin dengan Burundi kita bermain 2 kali, tapi sekarang mungkin ada Palestina sekali dan coba dengan negara lain sekali, ya. Tidak usah mulus-mulus lah untuk bisa mendatangkan Argentina. Sebenarnya cari di level Asia Tenggara yang peringkatnya ada di atas Indonesia. Yang lebih bagus dari Indonesia banyak, termasuk Filipina. Ada 4 itu yang bagus. Ada Malaysia, ada Thailand, ada Vietnam. Dan kalau kita bertarung dengan Malaysia kan rame.
pasti stadion penuh. Dan kalau kita bermain di GBK, yang ditunggu banyak orang. Ataupun dengan Vietnam, ataupun dengan Thailand, ini yang dinantikan. Kalau mau naik peringkat kita lebih bagus ya, ambil Filipina. Kita bisa menang dan kita terkatur peringkat kita. Atau kalau kita bergeser tidak di Asia Tenggara, ada 2 negara juga yang dekat, Selandia Baru. Bisa kita ambil, dan juga dengan Australia. Ini pertandingan yang lebih menantang buat kita. Ya, untuk melawan dengan 2 tim ini. Semua tergantung dari bagaimana PSSI melihat ini. Dan juga persetujuan dari STY. Ya. Kalau mau lebih dahsyat lagi karena STY orang Korea, cobalah bermain dengan kesebelasan Korea. Kenapa tidak? STY kan mantan pelatih tim nasional Korea di 2018 Piala Dunia di Rusia. Saya kira akses dia adalah. Main aja walaupun Korea punya level yang di Asia ini semua sudah tahu. Juga di dunia bagaimana mereka suka membuat kejutan-kejutan. Tetapi kita bisa coba dengan mereka. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Mau kalah apapun tapi kita bisa belajar. Ya. Tim kita untuk bermain dengan negara atau kesebelasan yang lebih kuat dari kita. Itu yang penting ya untuk bisa melihat bagaimana kelebihan ya, negara-negara yang sepak bolanya maju sehingga kita banyak mendapat ilmu pemain-pemain kita. Tapi dengan komposisi pemain kita seperti Ivar Jenner ada di sana, Justin Hubner, Rafael Struijk yang dikatrol naik ke tim senior, saya rasa kita akan jauh lebih kuat. Karena kita sudah punya Jordi Amat. Nanti akan diperkuat lagi oleh 2 pemain yang berada di sisi flank deh, di back sayap ini. Ada Sandy Walsh di kanan, ada dan Sain Patinama yang sudah bisa bermain. Itu ada di back kiri. Ada Elkan Bagot yang bisa berduet dengan bagus bersama dengan Jordi. Jadi kelengkapan kita di garis belakang itu sudah bagus. Ditambah lagi dengan Justin Hubner kalau bermain di 3 back misalnya, karena Sintayong ini kan bagus ketika kemarin coba bermain dengan 3 back karena di sana ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat dan Elkan Bagot. Dan itu membuktikan bahwa kita bisa menang sekali dan draw sekali. Kuat. Nah kalau ada Justin Hubner ini bermain dengan Jordi dan Elkan Bagot, top. Luar biasa. Kita punya pelapis juga dari Rizky Ridho kan yang ada. Jadi lebih oke. Ada lagi pemain U20, Kapten U20, ada Muhammad Ferrari juga yang bisa disiapkan. Tapi 3 pemain ini yang matang bermain di Eropa, wah luar biasa. Jordi tahu pernah bermain di Liga Premier bersama dengan Swansea, sekarang Elkan Bagot di Cheltenham. Ya. Dan juga ada pemain muda yang bermain di Liga U21 di Inggris, di Wolverhampton Wanderers dengan Justin Hubner. Wah kalau ini dicoba oleh STY, semoga ini STY bisa mencoba. Bagus dengan mendorong Sain Patinama dan Sandy Walsh itu lebih ke depan. Di sana juga ada Mark Klok dan Rahmat Irianto yang bermain. Semakin oke. Ya, bermain dengan 3-4-3 katakan. Ya. Atau kalau ada 5 di sana dengan Vano yang bermain juga. Ya. Stefano Lillipali bermain lebih ke depan. Terserah di depan ST mau tahu Dimas Derajat atau Dende Sulistiawan, kan kita sudah punya 2 pemain nomor 9 yang bagus. Bahkan anak-anak muda lagi seperti Ramadan Sananta. 3 striker terbaik yang dimiliki oleh STY. Ya, jadi kalau bermain dengan katakan dengan 4 gelandang tadi saya sudah sebut, kemudian ada 3 di depan, wah itu bagus. Ya. Dengan satu lagi kita tinggal mencari siapa. Apakah Yakob Sayuri akan main, tapi Vano bisa bermain juga dari sayap. Ya, dia bisa bermain dari kiri, Yakob di kanan dan Dendi atau Dimas bermain depan. Ini yang harus dicoba nantinya menghadapi Palestina. Di cadangan mereka ada Ivar Jenner yang bisa masuk di posisi gelandang juga. Ketika ada pergantian pemain dia bisa masuk. Mungkin Rahmat Irianto bisa keluar dan Ivar Jenner bisa ada. Rafael Struijk. Ini pemain yang bisa kuat. Bermain dari sisi flank. Dari sayap bagus. Bisa bergantian dengan Vano, bisa bergantian dengan Yakob Sayuri. Jadi kita sangat lengkap. Kalau mereka ada kita bisa melawan. Kalau dengan Malaysia, dengan Filipina, atau Thailand dan itu kita bisa baru uji dan pasti akan ketar-ketir menghadapi dengan komposisi seperti ini ya. Kalau 3 ini dibawa oleh STY untuk bergabung di tim senior di saat mereka sudah pasti. Karena kan kalau masih bulan Juni masih oke lah. Kalau diurus sekarang ya, dipercepat pada bulan April ini mereka bisa dapat kepresnya dan diambil sumpah. Selesai, tinggal menunggu
perpindahan alih status mereka di federasi mengurus, ya semoga di April ini selesai buat mereka dan mereka bersiap nantinya untuk dipanggil di FIFA Match Day. Karena kan masih ada juga mereka bisa bermain di persiapan di Asian Games, di pra Piala Dunia Oktober nanti. Untuk 2026 kan sudah akan dimulai pada Oktober. Mereka bisa dimainkan di sana, juga bisa dipakai di putaran final Piala Asia nantinya akan berlangsung di Qatar di antara bulan Januari Februari. Mereka bertiga layak untuk dipakai oleh STY. Jadi ini satu hal yang menarik, yang kabar gembira bahwa ketiga ini tetap menunggu. Itu yang paling penting. Ya, yang bahaya kan kabar buruk mereka kalau mereka itu udah ngambek, sudah nggak mau lagi, ya bahaya. Tetapi ketika dihubungi oleh Hamdan bahwa mereka tetap siap, ya tetap setia dengan Indonesia, kita harus memberikan apresiasi untuk ketiga pemain ini. Karena mereka benar-benar bersungguh-sungguh untuk bermain di bawah bendera Indonesia. Dan mereka tentunya akan memberikan yang terbaik. Itu yang paling penting, niat mereka ini yang kita lihat, ya, untuk bisa dipakai. Ya, tanggung jawab mereka. Pasti mereka akan bertarung habis-habisan. Sama seperti yang diperlihatkan oleh Elkan Baget, oleh Jordi Amat. Kan sudah terlihat bagaimana ketika mereka menjadi warga negara Indonesia, mereka tampil luar biasa. Juga Stefano Lillipali yang sudah lebih dulu, Mark Klok yang sudah lebih dulu mendapatkan itu. Semua bermain dengan sangat baik untuk tim Indonesia. Dan kita tinggal menunggu saja kedatangan Sandy Walsh, Sain Patinama, dan ketiga anak muda ini. Ya semoga mereka dipercepat setelah lolos dari DPR dan banyak penggemar sepak bola timnas Indonesia menantikan ini. Memang masih lama dengan Palestina, tapi ya kita harus bersabar menunggu itu. Setelah U20 ini yang kita ingin melihat ketiga pemain ini, Yasin Habner, Ivar Jenner dan Rafael Struijk akan tampil. Namun pupus semuanya. Tapi tidak boleh berkecil hati. Kita masih punya banyak kesempatan ke depan dan mereka bisa memperlihatkan kebolehan mereka, ya bermain dengan tim muda atau dengan tim senior sekalipun. Kita nantikan ini, ya, dan semoga dipercepat, ya. Pak Presiden Jokowi cepat-cepatlah untuk menurunkan Kepres kepada mereka biar aman, tuntas semua, kemudian diambil sumpah, ya, ketiganya, dan pengurusan alih status mereka, pergantian untuk perpindahan federasi dipercepat, ya mereka sudah bisa nyaman, bisa tenang untuk bermain bersama dengan tim nasional kita. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.